Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan vlog saya. Kali ini eh, saya akan mengajak rekan-rekan untuk mereview tentang tumbuhan pantai, gitu kan, ataupun mangrove gitu. Jadi saya sekarang berada di wilayah pantai timur, di pesisir timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Eh, Tumbuhan pantai atau mangrove diantaranya salah satunya yaitu mangrove jenis mangrove mangrove api. Mengapa disebut mangrove api? Karena eh, akarnya itu apa bermunculan ke permukaan tanah sekilas seperti kobaran api begitu, makanya disebut mangrove api. Kemudian ada juga tumbuhan pantai atau jenis nipah. Jadi umumnya kalau saya perhatikan itu apa lebih kebanyakan tumbuhnya di air payau begitu ya, tidak di semata-mata air asin sama sekali, tidak. Jadi lebih ke air payau. Nah inilah di antara mangrove itu salah satunya itu jenis mangrove api. Ada juga jenis bakau begitu. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau mau dibahas. uh, yaitu salah satunya itu mangrove api. Juga ada yang jenis nipa seperti ini, seperti palem ya, seperti daun kelapa. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk membuat sapu, lidi sapu bisa, juga daunnya bisa dijadikan atap. Buahnya bisa dimakan. Ada juga jenis ini, ada juga yang menyebutnya pohon waru, tumbuh subur di daerah pesisir pantai begitu, di daerah air payau begini. Ini tumbuh subur dan daunnya dikonsumsi atau dimakan oleh uh, primata jenis lutung ya. Kalau kata bahasa lokal orang sini itu cingkuk katanya ya. Ini mangrove jenis, kalau bahasa lokal sini jenis bebute. Ya kan banyak sekali ini kalau sudah dihitung dari jenis mangrove api, kemudian jangkang, kata orang bahasa lokalnya jangkang atau apa tadi, bakau ya. Jadi mangrove api, mangrove bakau, kemudian bebute ini. Ada lagi yang namanya lempupu ya, yang jenis lempupu. Nah itu jenis lempupu itu yang tinggi sana itu lempupu ya kan, itu lempupu yang tinggi, lempupu. Nah ini kalau bahasa lokal sini jenis perpat. Nah perpat ini ada buahnya yang sangat, rasanya sangat masam sekali gitu ya, asam kecut gitu ya, untuk perpat. Nah yang tadi pedada juga ada buahnya juga. Untuk di daerah-daerah pantai tertentu itu seperti di wilayah Sumatera Utara saya pernah dengar itu dibikin suatu sirup perpat atau sirup pedada begitu ya. Nah ini ada buahnya, nanti saya perlihatkan buah perpat. Nah ini jenis mangrove jenis perpat. Kebetulan buahnya sedang tidak ada, sedang habis ini buahnya. Ini jenis perpat namanya kalau bahasa lokal sini. Ini kalau yang sudah matang buahnya lunak tapi kecut sekali rasanya. Kalau dirujak enak gitu. Makanya ada yang dibikin, kalau yang saya sebutkan tadi, dibikin sirup buah perpat atau buah pedada. Nah ini jenis mangrove jenis bebute tadi. Jadi ini ada getahnya, disebut orang lokal sini bebute, bebuta. Jadi istilahnya kalau kena ini kan kalau terkelupas kulitnya, kalau kita potong getahnya itu, kalau nyiprat kena mata bisa bisa buta mata kita. Mereka disebut oleh masyarakat lokal sini bebute katanya, mangrove bebute. Nah yang di sana tadi ada lempupu namanya. Nanti kita lihat ke sana ya, kita lihat lagi ke sana, masuk ke dalam sedikit. Nah ini banyak pohon-pohon perpat ya kan?
banyak pohon perpat. Nah ini yang namanya lempupu tadi agak lebih tinggi gitu, ini masih perpat, banyak perpat. Ya, kita maju lagi ke depan. Ini saya kurang ini ya namanya, kalau apalagi kalau bahasa Latinnya ini bukan main. Kita kalau di pantai timur Kabupaten Oki ini kaya sekali ya yang namanya tumbuhan pantai itu, jenis-jenisnya kan. Kalau dihitung berapa kayaknya sih mungkin kalau 15 jenis mungkin ada kali, barangkali ya. Barangkali ada 15 jenis. Ini yang, nah ini lempupu tadi nih. Ini jenis lempupu. Ini jenis lempupu. Ada juga kalau nggak salah yang namanya jenis, kalau bahasa lokalnya kayu siji. Itu kayunya lurus-lurus seperti pohon apa ya? Seperti pohon ini, pohonnya lurus-lurus besar lagi ya. Seperti pohon durian lah begitu ya. Nah, kalau ini jenis mangrove jenis bakau. Kalau bahasa lokal masyarakat sini namanya jangkang katanya. Yang akarnya apa ya, akar tunjang apa katanya ya, yang akarnya tinggi gitu kan, bisa sampai di atas akarnya. Ada yang ini agak ukuran kecil, ada lagi yang ukuran lebih besar. Ini mangrove jenis bakau. Nah ini lempupu tadi, termasuk ada campuran nipah-nipahnya. Dan di sini untuk di sini ya, katakanlah hewan-hewan pantai, hewan lautnya yang berkembang biak di sini itu jenis kerang. Kerang kalau masyarakat lokal sini menyebutnya lokan. Jadi kerang sejenis kerang, mirip-mirip kerang darah, tapi ukurannya lebih besar. Sebenarnya kalau ada alat untuk mencongkelnya itu bisa kita ambil. Jadi kalau seperti bapak-bapak yang di TNI Angkatan Laut atau di TNI Angkatan Darat juga, kalau latihan itu ada materi namanya survival rawah laut begitu kan, atau latihan medan rawah laut. Jadi kalau mereka survival itu bisa dimanfaatkan, seperti kerang-kerangnya itu bisa dimanfaatkan untuk survival, untuk bertahan hidup begitu kan. Ya, inilah situasinya. Nah ini nipah tadi, kebetulan ini yang ada buahnya, belum ada yang ini ya. Jadi buahnya kalau dimakan itu seperti apa ya, mirip-mirip kelapa muda ada rasanya ya. Taste-nya itu rasa kelapa muda mirip, ada mirip kolang kaling juga ada. Kolang kaling yang masih warna bentuknya juga seperti mirip-mirip kolang kaling tapi lebih besar begitu kan. Tapi rasanya tidak sama dengan kolang kaling, tapi ada mirip-mirip aja sedikit. Tapi ya pokoknya antara kolang kaling dan kelapa muda, degan gitu ya, degan atau dogan kata orang lokal sini. Ya demikian untuk sementara ini. Nanti kita akan review lagi jenis-jenis jangkang atau mangrove bakau. Bakau itu yang saya lihat di sini ada dua jenis. Ada yang bakau yang buahnya kecil dan daunnya kecil-kecil, ada yang buahnya besar dan daunnya lebar-lebar begitu. Posisinya agak jauh dari sini. Sementara demikian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.